Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Master Saiyan, yaitu di part kedua. Langsung saja. Buah alpukat lumar di mulut dan tracrit trut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Tauer di sana yang masih curiga, dan ia pun berkata kedua saudara ini sangat akrab. Sepertinya kita pernah bertemu. Sambil ia memandangi mereka bertiga yang ketakutan, lalu Saiyan pun berkata, Tauer, kamu bercanda. Mereka berdua belum pernah meninggalkan laut ajaib ini selama 30 tahun. Bagaimana kamu bisa saling mengenal? Tapi tiba-tiba mereka berdua langsung pergi dari sana sambil berkata, Master, aku ada keperluan, jadi aku pergi dulu. Dan Yuling pun berkata juga, kakak, tunggu aku. Sambil mereka pun pergi dengan cepat di sana. Sambil Tauer di sana pun terbengung berkata, apa? Benarkah? Apa aku tidak mengenalnya? Lalu ia pun bergumam, kedua saudara itu, mereka berdua sepertinya melarikan diri. Sambil terlihat wajah cemas dari Saiyan itu, lalu ia pun berkata, Tauer, aku masih di kelas sekarang, jangan terganggu. Lalu dengan cepat Tauer pun duduk sambil berkata, iya Master, maafkan aku. Lalu Saiyan pun berkata lagi, berlatih teknik ini harus hati-hati dari dangkal ke dalam. Sambil kita diperlihatkan Tauer di sana yang berkobar membara. Tapi dalam diam Saiyan itu, ia pun bergumam, hampir saja tertangkap. Jika saja aku tidak merencanakannya dengan baik, murid perempuan yang baru saja aku terima akan melarikan diri lagi. Sambil ia pun membayangkan ia sedang rapat bersama 3 muridnya, dan di sana ia pun merencanakan semua kejadian itu. Lalu ia pun menghela napas sambil bergumam, untungnya Tauer naif, tidak terlalu curiga. Baiklah, kalau begitu aku harus mengajari si bodoh kecil ini dengan baik. Sambil ia terus memandangi bakpao dari Tauer itu yang berkeringat, dan di sana Saiyan pun bergumam, jangan tertipu oleh beberapa orang jahat. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena melihat ke arah Tauer itu. Ternyata Tauer pun memancarkan aura membara menuju ke atas dengan warna kebiruan. Di sana Tauer pun berkobar membara. Lalu Saiyan pun berkata, seperti yang diharapkan dari anak yang dipilih oleh surga. Di dunia surgawi kau dapat mempengaruhi kekuatan 3 jiwa. Tauer, kamu mempunyai bakat yang bagus. Sambil ia pun memandangi ke arah Tauer bergumam, apakah kamu takdirku? Dan di sana Tauer pun memejamkan mata juga sambil bergumam, hari ini aku secara resmi diterima sebagai murid oleh Master. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pohon yang rimbun di sana, dan ternyata mereka berlima sudah berkumpul. Dan di sana Tauer memandangi Yuling sambil bergumam, aku akan rukun dengan kalian di masa depan. Dan beberapa saat kemudian Tauer pun memandangi Yuling bersama Mauping. Lalu ia pun bergumam, tapi yang paling penting tentu saja. Sambil ia memandangi Master Saiyan yang terdiam, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tauer yang berlatih pedang dengan Master Saiyan di sana dengan sangat montok ya Mok. Dan ia pun bergumam lagi, dan yang paling terpenting adalah berlatih dengan baik dan keras juga. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan jemuran di belakang sekte Destiny. Lalu kita diperlihatkan Tauer di sana yang mukanya tertempel oleh beberapa busa. Ternyata ia sedang mencuci pakaian di sana, dan ia pun berkata, sudah belajar hidup mandiri selama beberapa hari ini. Aku bahkan tidak bisa mencuci pakaian. Saudara-saudara juga pergi tanpa pamitan. Ngomong-ngomong, bagaimana cara aku menggunakan getah ini? Sambil kita diperlihatkan Saiyan yang datang dari belakang, dan ia pun mengagetkan Tauer di sana sambil berkata, Tauer, apakah kamu sedang mencuci pakaian? Lalu Tauer di sana pun menoleh sambil berkata, Master, aku. Sambil ia pun malu-malu, dan Saiyan pun berkata lagi, bagaimanapun sebagai seorang guru, aku harus memeriksa kemampuan hidup mandiri muridnya. Sambil ia pun melihat ke arah ember cucian dari Tauer itu. Di sana Tauer pun malu-malu berkata, jangan lihat Master. Lalu Tauer di sana pun makin malu, dan ia pun berkata, Master, kamu sangat buruk. Selama ini pelayan yang selalu mengurus cucianku, aku tidak pernah melakukannya. Sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana yang terkejut, lalu ia pun bergumam, ini adalah kesempatanku. Sambil ia pun membuka baju dan melemparkannya, dan ia pun berkata, jangan khawatir,
gurumu ini adalah orang tua bagimu. Selain metode jalur ilahi, keterampilan hidup juga akan diajarkan untukmu. Sambil ia pun melinting pakaiannya itu, dan di sana Tau'er pun terkejut berkata, Master, bagaimana kamu yang akan mengerjakannya? Lalu Saiyan pun menjawab, tidak apa-apa, aku akan mengajarkannya padamu dan merawatmu dengan baik. Sambil ia pun menyuci baju Tau'er itu yang ada di ember. Lalu ia pun bergumam, oh, ini adalah gaun seorang gadis, pakaian anak perempuan yang belum menikah. Setelah bertahun-tahun menjadi guru, akhirnya aku menyentuhnya lagi. Sambil ia pun bahagia mencuci pakaian dalam dari Tau'er itu. Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana yang malu-malu, Saiyan pun berkata, getah ini tidak dipakai begitu saja. Pertama, rendam pakaian secara menyeluruh sebelum menggunakan getah. Sambil terlihat Tau'er di sana yang makin malu-malu, dan ia pun bergumam, oh tidak, dia menggosoknya begitu serius, itu kan BH-ku. Aku melepas semuanya, pakaian dalamku. Sambil ia terus melihat ke arah Saiyan itu yang mencuci, dan di sana Tau'er pun membayangkan sedang membuka pakaiannya, dan ia pun berkata, aku sangat malu, pakaian dalamku. Oh tidak, sambil ia pun histeris di sana. Lalu Tau'er pun bergumam lagi, dan pakaian dalamku yang lain ada di bak kan? Tapi Saiyan di sana pun makin mencuci dengan keras, dan ia pun berkata, apakah kamu melihatnya? Pada saat ini sabun akan membuat bersih. Lalu Tau'er malu menutupi mukanya sambil berkata, aku mengerti Master, aku mengerti. Tapi Saiyan di sana pun langsung mengambil cangcut dari Tau'er, lalu mengusapkannya di pipi sambil berkata, hari ini sangat panas. Sambil terlihat Tau'er di sana makin histeris, dan ia pun berkata, guru, itu. Lalu Saiyan pun berkata lagi, iya, ada apa? Apa ada yang salah? Sambil ia pun menenteng cangcut dari Tau'er itu, di sana Tau'er pun makin histeris, dan ia pun bergumam, itu milikku. Lalu Saiyan pun menaruh cangcut itu lagi, dan ia pun berkata, maka hanya memakai getah saja tidak cukup bersih. Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana yang histeris, dan ia pun hanya terdiam di sana lalu bergumam, hei, sepertinya Master tidak menyadarinya. Sambil Saiyan pun berkata, ini harus digosok berulang kali seperti yang aku lakukan. Tapi Tau'er di sana pun pelan-pelan melewati belakang dari Saiyan itu, dan di sana ia pun bergumam, jika begitu. Sambil ia pun mengambil cangcutnya dengan cepat, dan ia pun bergumam lagi, jangan biarkan Master mengetahuinya, ini adalah sangat memalukan, cangcutku. Tapi mengapa guru bisa begitu tenang melakukannya? Jelas-jelas ini tidak sopan. Pakaian paling intim itu adalah cangcutku. Tidak, jangan menganggapnya serius. Stop mencucinya, Master. Apakah aku satu-satunya di sini yang berpikir berlebihan dan membuat aku seperti orang yang mesum? Sambil ia pun malu-malu di samping Saiyan itu, lalu ia pun membayangkan Saiyan sedang menenteng cangcutnya itu dan berkata, wah, ini sangat cantik. Sambil ia pun membayangkan juga sisi gelap dari Saiyan itu, dan ia pun membayangkan Saiyan yang berkata, oh yes, no, yes, oh my god. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Saiyan yang sudah selesai mencuci pakaian dari Tau'er itu. Di sana ia pun pergi berkata, baguslah, aku merasa lebih baik setelah bekerja. Di sana Tau'er pun makin shock, dan ia pun bersujud di sana sambil bergumam, ini membuatku malu sampai mati. Aku tidak akan bisa menikah. Lalu tiba-tiba Saiyan pun menoleh sambil berkata, ngomong-ngomong Tau'er, apakah kamu baik-baik saja? Ikutlah ke kamarku bersamaku. Sambil kita diperlihatkan Tau'er di sana makin shock dan bertanya-tanya, dan ia pun bergumam, apakah dia akan... Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tau'er yang mengikuti Saiyan menuju ke kamarnya. Di sana ia pun malu-malu bergumam, apa yang harus aku lakukan? Guru benar-benar memintaku untuk memasuki kamarnya. Apakah memintaku untuk... Sambil ia pun membayangkan sedang dirayu Saiyan di sana, dan Saiyan pun berkata, Tau'er,
jadilah wanitaku. Lalu Tauer pun bimbang bergumam lagi pula ini sudah sangat intim. Sambil ia pun membayangkan di saat itu, saat Sayan membetulkan kaos kaki dari Tauer kemarin. Di sana Tauer pun bergumam, tidak seperti itu. Dia adalah masterku. Tapi jika keduanya saling mencintai. Sambil ia pun akan memasuki kamar Sayan, dan di sana Sayan pun hanya terdiam. Lalu Tauer pun bergumam lagi, bukan berarti tidak bisa untuk guru menggauliku kan? Di sana ia pun terkejut karena Sayan pun berkata, Tauer, kemarilah dan duduk di sini. Sambil Sayan pun duduk di sana dengan menyuruh Tauer duduk di sampingnya. Tauer di sana pun makin histeris berkata, tidak bisa. Hal semacam ini harus dilakukan setelah kita menikah, Master. Jadi tunggulah dulu. Sambil ia pun marah-marah di sana. Tapi Sayan di sana pun terbengong sambil berkata, apa yang kau katakan? Apa yang kamu bicarakan tadi? Aku hanya ingin menggambar dirimu. Sambil kita diperlihatkan buku bersama pena di sana. Sambil terlihat Tauer di sana yang makin malu-malu terbengong, dan ia pun berkata, apa? Menggambar? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tauer di sana yang berpose dengan sangat menggoda, dan ia pun bergumam, ternyata tidak untuk itu, hanya ingin menggambar diriku. Sambil Tauer dikelilingi dengan cepat oleh Sayan itu untuk menggambar dirinya, dan Tauer pun berkata, salah, gambar ini terlalu vulgar, guru. Dan Sayan pun berkata, bagus, mantap, ini sangat sempurna. Tapi tiba-tiba Tauer di sana pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun terkejut melihat ke arah lukisan di belakang Sayan itu. Dan di sana Tauer langsung melewati gurunya mendekat ke arah lukisan itu. Dan ia pun berkata, ini, wow, burung yang lucu. Terlihat sangat nyata. Apakah kamu yang menggambarnya sendiri, guru? Dan di sana kita diperlihatkan lukisan burung yang sedang terluka dengan perban di sayapnya. Lalu Sayan pun menjawab, itu adalah, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkan, ini adalah kakak perempuanmu. Di sana Tauer pun berkata, apa? Kakak perempuan? Sambil kita diperlihatkan lukisan lainnya, dan Sayan pun berkata, dia terluka saat itu dan tidak sengaja jatuh di sekte destiny. Ini adalah penampilannya dalam wujud manusia bernama Yan Yan. Sambil kita diperlihatkan wujud manusia dari burung yang digambarnya itu. Lalu Sayan pun berkata lagi, menurut senioritas itu juga merupakan kakak perempuan yang seimbang. Kami sangat dekat satu sama lain, sangat akrab. Dia selalu mengandalkanku. Sambil mereka berdua pun memandangi lukisan dari burung gadis cantik itu. Lalu Sayan pun menunduk sambil berkata, sayang sekali. Dan Tauer pun bertanya-tanya sambil berkata juga, sayang sekali apa, Master? Dan Sayan pun menjawab, di saat dia telah pergi, aku mulai mengingat waktu menyenangkan yang aku lalui bersamanya. Sambil kita diperlihatkan Tauer di sana yang terkejut. Lalu ia pun berkata, apa dia sudah meninggal, Master? Aku sangat minta maaf atas kehilanganmu. Maaf, seharusnya aku tidak tanya tadi. Di sana Sayan pun menjawab, tidak, apa yang aku maksud, dia tidak tinggal di sini. Dia sekarang di tempat jauh. Sambil Tauer pun memegang tangan dari Sayan itu, dan ia pun berkata, apa? Benarkah? Sangat bagus. Ternyata kakak tidak apa-apa, Master. Sambil ia pun mendekatkan ke arah bebannya itu. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu, dan ia pun bergumam, kenapa tanpa sadar aku memegang tangan Master? Sambil ia pun malu-malu lalu melepaskan genggaman tangannya sambil berkata, maaf, Master, maaf. Dan terlihat Sayan yang mendekati lukisan itu lagi, dan ia pun berkata, masih ada kesempatan bertemu dengannya lagi di masa depan. Selama aku memikirkan hari-hari itu ketika bersamanya, aku merasa sangat bersyukur. Sambil terlihat Tauer di sana yang masih malu, dan ia pun berkata, tentang kakak senior, dengan kata lain, apakah hubungan guru dengan kakak senior benar-benar baik? Sambil mereka berdua pun memandangi lukisan dari gadis burung itu yang semuanya cemberut. Lalu Sayan pun berkata, itu tentu saja Yan Yan sangat mempercayai Master. Dan ia pun bergumam, Yan Yan, angkat sedikit lagi. Sambil ia pun membayangkan saat melukis Yan Yan dengan berpose yang menantang. Dan di sana Sayan pun bergumam lagi, jangan malu-malu, aku hanya sedang melukis.
logis kan? Lalu setelah membayangkan itu, Sayan pun berkata lagi, ketika dia pergi, dia memeluk guru dan menolak untuk melepaskannya. Sambil Sayan pun membayangkan dikala itu saat Yan Yan akan pergi, dan Sayan pun menggondelinya sambil berkata, burung imutku, jangan pergi. Dan Yan Yan pun menjawab, biarkan saja orang cabul itu mati. Lalu Sayan pun berkata lagi, semua sedih sampai meneteskan air mata, padahal tidak ya Mo. Sambil terlihat Tower di sana yang terenyuh, dan ia pun berkata, ini sangat menyentuh Master, ini adalah keluarga yang sangat hangat dan harmonis. Sambil ia pun melihat ke arah gurunya itu yang sedang memegang lukisannya di depan, dan di sana Sayan pun bergumam, Yan Yan, saat aku bertemu denganmu, aku tahu kamu ditakdirkan untuk pergi. Sambil ia pun menyentuh lukisan itu dengan gambar burung yang pergi meninggalkannya. Dan di sana Sayan pun bergumam lagi, suatu hari kamu akan mengibarkan sayapmu dan terbang dengan sayap api yang membara. Sambil kita diperlihatkan Yan Yan itu dengan sayap yang berkobar membara. Dan di sana Sayan pun bergumam lagi, pergi ke langit yang luas dengan bebas, dan sementara aku berada di sekte Destiny ini untuk melihatmu terbang menjauh. Sambil kita diperlihatkan Yan Yan itu yang berubah menjadi burung besar dan Sayan yang sedang memegangnya. Di sana Sayan pun bergumam lagi, aku berharap kamu terbang bebas dan bahagia saat ini. Sambil terlihat wajah sedih dari Sayan itu, dan di sana ia pun dipandangi oleh Tower, dan Tower pun bergumam, aku merasa saat ini Master sangat sedih. Sepertinya hubungannya dengan kakak senior lebih kuat dari yang aku bayangkan. By the way, padahal enggak ya Momo. Lalu ia pun mendekat ke arah Sayan sambil berkata, Master. Dan Sayan itu pun terkejut. Tower pun berkata lagi, Tower ingin selalu melayani Master sepanjang waktu. Mulai saat ini aku juga berharap Master tidak akan meremehkan Tower. Sambil Sayan menatap ke arah Tower itu, lalu Sayan pun tersenyum mendekat ke arah Tower sambil berkata, aku mengerti, belajarlah dengan baik di masa depan Tower. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan menggambarnya. Sambil terlihat Tower di sana yang bertanya-tanya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari, terdapat segerombolan orang di sana, dan orang yang di depan pun berkata, kita pernah bertemu sebelumnya di Illusory Sea kan? Sekarang kita bertemu lagi. Ini seperti takdir. Ternyata ia pun sedang berbicara dengan Tower di sana. Lalu Tower pun menggandeng gurunya sambil berkata, ya ini sedikit kebetulan. Kalau begitu Tuan Lo, kami pergi dulu. Ada sesuatu yang harus kami lakukan. Tapi tiba-tiba tangan dari Tuan Lo itu pun menghadang ke arah Tower, dan ia pun berkata, jangan terburu-buru. Karena kita sudah ditakdirkan, mengapa kita tidak berjalan-jalan? Sambil ia memandangi kedua bakpao Tower itu yang kenyal, dan Tuan Lu pun berkata lagi, meskipun pasar malam di kota tidak besar, ada yang besar di sini. Dan ada banyak tempat bagus juga. Sambil ia pun merasa sangat sakne melihat ke arah bakpao dari Tower itu. Lalu Tower pun menjawab, Tuan Lu, kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Sambil ia masih menggenggam erat tangan dari Sayan itu hingga dilihat oleh Tuan Lu, dan Tuan Lu pun berkata, hahaha, ini akan menjadi masalah. Maaf Tower, ini pelayanmu ya. Sambil ia pun berhadapan dengan Sayan. Di sana ia pun berkata lagi, keberadaannya terlalu rendah. Aku tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apa kamu bisa pergi dulu. Sambil ia menyuruh Sayan untuk pergi, tapi Tower dari belakang pun berkata, Tuan Lu, dia adalah. Lalu Sayan pun berkata, Tower, berhenti, jangan bicara dulu. Muridku dan aku sedang berjalan-jalan di sini, dan sepertinya aku memiliki takdir bertemu Lo Xinping. Lalu Tuan Lu di sana pun terkejut berkata, apakah kamu master dari sekte Destiny? Lalu Sayan pun menjawab, ya itu benar, aku adalah master dari sekte Destiny. Di sana Lu pun langsung tertawa terbahak-bahak, dan ia pun berkata, Nona Su, aku kira gurumu adalah seorang master misterius, tapi terlihat biasa saja. Dan temannya pun berkata, dia hanya kultivator nakal yang datang entah dari mana, dia hanya pemula. Sambil mereka semua pun menertawai Sayan itu.
Lalu dengan cepat Tuan Lu pun mendekat ke arah Sayan dan ia pun berkata, dia bahkan bisa merencanakan sesuatu yang jahat untukmu. Hahaha, dia berbahaya. Sambil terlihat Sayan di sana yang hanya tersenyum dan ia pun bergumam, aku tidak bisa membiarkan kencan pertamaku berantakan oleh lalat ini. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah bawah. Ternyata Tauer di sana pun tangannya gemetar memegang erat dari tangan Sayan itu dan di sana Sayan pun bergumam, Tauer, ada apa denganmu? Dan tiba-tiba Tauer pun marah berkata, Lu Siping, dia akan selalu menjadi guruku, jadi harap berhenti ya. Sambil kita diperlihatkan Sayan yang mengelus kepala dari Tauer itu dan ia pun bergumam, muridku yang baik dan setia. Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana yang mendekat ke arah Tuan Lu dan ia pun berkata, kamu sudah selesai bicaranya? Sambil ia pun emosi di sana dan Tuan Lu di sana pun berkeringat dingin. Lalu ia pun berkata, kamu, kenapa kamu ketawa? Lalu Sayan pun menggelengkan kepala sambil berkata, aku pikir kamu mempunyai argumen dan pikiran yang mendalam dengan tingkah sombong dan aroganmu. Tidak, semua ucapan yang kamu keluarkan hanya ingin merebut Tauer dariku kan? Lalu Tuan Lu di sana pun terkejut berkata, kamu, bajingan kau. Dan Sayan pun mendekat ke arah Tuan Lu itu sambil berkata, berusaha untuk menarik perhatian Tauer. Kamu yang berbahaya di sini. Kamu hanya cemburu karena aku sangat dekat dengan dia kan? Di sana Tuan Lu pun berkata, tidak, bukan begitu, aku. Sambil Tauer yang memalingkan wajahnya. Lalu Sayan pun berkata lagi, sebagai guru Tauer, aku juga seniormu. Bagaimana berani kamu berbicara sangat tidak sopan terhadapku? Sambil tangan Sayan itu pun akan mengepal keras dan Sayan pun berkata lagi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk sekarang. Jika kamu merangkak melalui gerbang kota Doghol, aku akan mengampunimu. Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana yang hanya tersenyum. Lalu Tuan Lu di sana pun marah berkata, aku anak dari Master Sekte Luosing, beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Dan temannya dari samping pun berkata, sialan kakak senior, kau tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Dan temannya pun berkata lagi, mari kita memberi pelajaran dia. Tapi tiba-tiba Tuan Lu di sana pun terkejut karena melihat Tauer yang dielus kepalanya oleh Sayan dan Sayan pun berkata, aku adalah masternya Tauer, apa kamu iri? Sambil Tuan Lu di sana yang makin emosi dan Sayan pun berkata, sungguh suatu kehormatan untuk menjadi mastermu Tauer. Dan di sana Tauer pun menjawab, master, terima kasih. Aku juga turut senang menjadi muridmu master. Sambil kita diperlihatkan Tuan Lu di sana yang shock emosi dan ia pun berkata, bagaimana mungkin? Dan Sayan pun menatap tajam ke arah mereka dan seseorang pun berkata, master ini sangat pandai berbicara. Sambil kita diperlihatkan seseorang dengan menggunakan jubah hitam dan ternyata itu adalah seseorang tua yang berjenggot dan ia pun berkata, saya Feng Shangfang, penjaga sekte Luosing. Bagaimana menguntungkan bahwa kita bertemu hari ini? Bagaimana kita menjadi teman? Bolehkah aku bertanya di mana sekte Destiny itu dan berapa banyak murid yang Anda punya? Lalu Sayan di sana pun menjawab, hanya beberapa murid. Dan Master Feng di sana pun berkata, ya, sekte Luoying memang tidak peringkat di sekte teratas. Namun kita masih memiliki ribuan murid, ratusan ribu menyembah kita dan menawarkan penghargaan. Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana terkejut karena Tauer pun berkata ratusan ribu orang menawarkan penghargaan. Lalu Tuan Feng pun berkata lagi, itu wajar karena manusia ini hidup dengan aman di bawah perlindungan kita. Mereka harus memberikan kita hadiah. Lalu Tauer pun membayangkan desa miskin di sana dan ia pun berkata, pemerintah sudah menetapkan pajak selangit dan pungutan pada mereka. Mereka semua hampir kelaparan dan Anda mendapatkan hadiah dari mereka juga. Lalu Tuan Feng pun menjawab, maksudmu itu? Tanpa perlindungan kami, mereka bahkan tidak akan dapat menjaga properti mereka tetap aman. Sebagai imbalannya, mereka membayar upeti pada kami. Lalu Tauer di sana pun makin emosi berkata, kamu, apa yang kamu lakukan itu sangat kotor. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu sepertimu. Sambil terlihat Tuan Feng di sana terkejut, lalu ia pun emosi berkata, apa yang kamu ketahui tentang hal itu? Kami punya banyak murid, apakah kamu berharap mereka bertahan hidup dengan berburu dan bertani?
Lalu Tauer pun berkata, "Kamu keterlaluan, Tuan." Dan di sana Sayan pun mencegah sambil berkata, "Tauer, biarkan aku menanganinya, abaikan mereka." Sambil Sayan menatap tajam ke arah mereka dan ia pun bergumam, "Aku menghabiskan waktuku pada hama yang tidak penting ini. Sudah hidup puluhan ribu tahun, tidak hanya berdiri di sini mendengarkan omong kosong mereka. Mereka hampir membuat muridku yang berharga ini menangis. Apa boleh buat, beri mereka sedikit pelajaran." Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di telunjuk tangannya. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah tangan yang mencegah tangan dari Sayan itu, dan di sana orang itu pun berkata, "Master, berhenti dulu." Ternyata itu adalah Bailan. Di sana Sayan pun terkejut karena Bailan pun berkata lagi, "Kita sudahi saja untuk hari ini." Sambil ia pun menarik masternya itu dan pergi dari sana sambil berkata, "Kita harus kembali ke penginapan dan beristirahat." Sambil Tuan Lu bersama kawan-kawan di sana pun terkejut. Lalu Bailan pun berkata lagi, "Kita masih perlu mengunjungi Definitive Reef besok." Lalu Tuan Lu pun berkata, "Berhenti di sana." Tapi tiba-tiba ia pun dicegah oleh Tuan Feng, dan Tuan Feng pun berkata, Hentikan kemarahanmu. Apakah kamu tidak dapat mempertahankan ketenanganmu ketika dihadapkan dengan hal-hal kecil seperti ini, Tuan?" Lalu Tuan Lu pun berkata, "Paman Guardian Feng." Dan Paman Guardian Feng pun berkata, "Apakah kamu tidak mendengar? Mereka akan ke Definitive Reef." Sambil terlihat mereka bertiga yang pergi dipandangi oleh gerombolan Tuan Lu itu. Lalu beberapa waktu kemudian di hari berikutnya di Lembah Dewa, yaitu Definitive Reef, kita diperlihatkan ikan yang berjalan di sana, dan seseorang pun berkata, "Tauer, kau bisa menangkap ikan di sini." Lalu Tauer pun menjawab, "Bailan, apa benar ini benar-benar bisa dimakan? By the way, terlihat menjijikan ya, Mo." Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan ikan tadi yang sudah dibakar, dan Tauer pun berkata, "Wow, baunya sangat lezat." Ternyata di depannya terdapat ikan tadi yang sudah makan dengan beberapa lauk lainnya. Lalu Tauer pun mendekat ke arah Bailan berkata, "Bailan, kau koki yang hebat. Bisakah kau mengajariku memasak?" Di sana Sayan pun bergumam, "Hidup santai di gunung tidak terlalu buruk. Dan Bailan juga mempunyai semua yang kita butuhkan di tas ajaibnya. Kita juga sedang mencoba hidup di alam liar." Sambil ia pun melihat ke arah bawah, dan tiba-tiba Sayan pun terkejut dan ia pun bergumam, "Bukankah itu?" Sambil ia pun melihat ke arah kantong itu yang berisi pakaian wanita. Lalu tiba-tiba ia pun marah berkata, "Bailan, kemarilah." Sambil terlihat Bailan di sana yang memasak terkejut. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Bailan yang sedang duduk memandangi bajunya itu, dan di sana ia pun berkata, "Master." Tapi Sayan di sana pun emosi berkata, "Kenapa ada baju wanita di tasmu? Apa yang sudah jelas aku katakan padamu ketika kita berangkat?" By the way, Sayan tidak ingin kalau murid bencongnya itu menggunakan pakaian dari wanita ya, Mo. Entah apa yang akan terjadi jika Bailan itu menggunakan pakaian wanita. Ini masih rahasia mungkin ya, Mo. Atau mungkin Sayan di sana sangat marah dan mungkin juga malu karena mempunyai murid bencong. Sambil Bailan di sana pun ketakutan, dan ia pun berkata, "Untuk membawanya bersamaku. Master, aku tidak akan pernah mengenakan itu." Dan di sana Sayan pun mengambil kantong baju itu sambil berkata, "Buang saja." Sambil terlihat Bailan di sana yang terkejut, dan ia pun berkata, Bisakah aku menyimpannya beberapa, Master?" Tapi Sayan di sana pun makin emosi, dan ia pun berkata, "Pergilah." Sambil ia pun membuang bungkusan baju dari Bailan itu. Lalu Sayan pun berkata lagi, "Lain kali aku akan memukul bokongmu di depan Tauer." Dan di sana Bailan pun ketakutan berkata, Iya, Master." Lalu Tauer pun dari jauh berkata, "Master, mau kemana?" Sambil ia mengunyah ikannya tadi. Lalu Sayan pun berkata lagi, "Tidak kemana-mana, lanjutkan saja." Dan Tauer pun menjawab, "Tunggu, kau belum makan, Master." Dan di sana Sayan pun bergumam, "Dia tidak menyisakan sedikit pun untuk kita." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di Lembah Dewa. Terdapat Sayan bersama dua muridnya yang sedang berjalan menuju ke arah tebing. Lalu Tauer pun berkata, "Lubang yang besar, Master." Dan Sayan pun berkata, "Obat yang kita butuhkan seharusnya ada di sini." Sambil ia pun melihat ke arah tanaman di sana, dan Sayan pun berkata, "Ya, itu dia, di sana bunga api dan api." Sambil ia menunjuk ke arah bunga itu, dan ia pun berkata lagi, "Bailan, ambil itu."
Dan seketika Bailan di sana pun berkata, "Baik, Master." Lalu ia pun melompat menuju ke arah bunga itu dengan sangat cepat. Dan kita diperlihatkan ia yang sudah dekat dengan bunga itu lalu memetik bunga tadi. Lalu Bailan pun menjempolkan jari sambil berkata, "Master, aku sudah mendapatkannya." Dan Saiyan pun berkata, "Cepatlah kalau begitu." Kemudian tapi tiba-tiba terdapat beberapa orang dari belakang mereka dan seseorang pun berkata, "Halo Nona Tao." Sambil terlihat Saiyan bersama Tauer itu yang terkejut, dan seseorang itu pun berkata lagi, "Senang sekali bertemu dengan kalian lagi." Hahaha. Sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana yang tersenyum dan ia pun berkata, "Oh." Lalu kita diperlihatkan Bailan di sana yang tersenyum juga dan bersambung. Mo.